Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Muhammad Istiqomah, peserta pelatihan peningkatan kompetensi dosen pemula Perguruan Tinggi Penyelenggara UIN Alauddin tahun 2025. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketujuh, kita akan kembali melanjutkan mata kuliah At-Tarikh Al-Islami, Sejarah Islam, lebih tepatnya di fase kedua dari Daulah Abbasiyah. Nah, teman-teman sekalian, eh, fase kedua dari Daulah Abbasiyah ini penuh dinamika yang luar biasa, pasang surut sejarah yang kita saksikan nanti akan terlihat begitu mendebarkan dalam perjalanan sejarahnya. Nah, apa saja karakteristik dari fase kedua Daulah Abbasiyah ini? Dalam buku dari Mujaz At-Tarikh Al-Islami karya Syekh Dr. Ahmad Al-Usairi dijelaskan bahwa ada 6 karakteristik dari fase kedua dari Daulah Abbasiyah ini. Yang pertama adalah lemahnya para khalifah. Nah, para khalifah di fase ini seakan hanya seperti boneka saja. Mereka disetir oleh kekuatan daulah-daulah baru yang kecil yang bisa menyetir Daulah Abbasiyah yang begitu luas. Nah, jadi para khalifah ini hanya sekedar simbol saja, hanya sekedar bisa dianggap sebagai boneka saja. Nah, ini karakteristik yang pertama bahwa para khalifah di era ini sangat lemah, tidak memiliki kekuatan yang bisa mereka miliki sebagaimana sebelumnya di fase pertama Daulah Abbasiyah, di mana para khalifah di fase pertama Daulah Abbasiyah adalah para khalifah yang kuat, para khalifah yang mujahid, para khalifah yang disegani oleh kawan dan lawan. Nah, di fase kedua ini, para khalifah berbalik drastis, mereka justru menjadi para khalifah yang bisa dikatakan mereka hanya sebagai boneka. Kemudian yang kedua, muncul banyak daulah independen. Nanti kita akan lihat begitu banyak dinasti-dinasti kecil, daulah-daulah yang kecil yang muncul di fase kedua Daulah Abbasiyah ini. Dan fase kedua Daulah Abbasiyah ini terhitung cukup lama karena berawal dari abad kedua Hijriah sampai abad ke-7. Jadi nanti kita akan melihat contoh beberapa daulah-daulah yang independen yang terlepas dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Mereka muncul di berbagai daerah, mulai dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, sampai dengan abad ketujuh. Nah, kemudian eh, di abad atau di karakteristik yang ketiga, kita melihat begitu banyak hasil dari peradaban sebelumnya yang dikembangkan oleh Daulah Umayyah. Sehingga di fase ini dinikmati kemajuan-kemajuan yang telah dikembangkan oleh peradaban sebelumnya yang diusung oleh Daulah Umayyah. Mulai dari sisi keilmuan, lalu kemudian dari sisi bangunan, dari hal kenyamanan hidup dan lain sebagainya itu dinikmati di fase kedua dari Daulah Abbasiyah ini. Lalu kemudian yang berikutnya kemunculan gerakan Batiniyah. Gerakan Batiniyah ini dan juga gerakan yang mengaku sebagai keturunan dari Bani Hashim. Nah, ini sangat banyak nanti muncul di fase kedua dari Daulah Abbasiyah. Lalu kemudian di antara karakteristik yang mengisi perjalanan sejarah di eh, fase kedua Daulah Abbasiyah ini adalah perang salib di mana pasukan salib bergerak menyerang wilayah-wilayah kaum muslimin sehingga beberapa dari wilayah kaum muslimin sempat dikuasai oleh mereka dalam waktu yang cukup lama. Nah, kemudian di antara karakteristiknya juga bahwa fase kedua dari Daulah Abbasiyah ini nanti di akhir terjadi penyerangan Mongol yang begitu hebat. Lalu inilah nanti yang menyebabkan terjadinya Khilafah Abbasiyah dihancurkan oleh bangsa Mongol tepatnya pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, teman-teman sekalian, apa saja yang akan kita bahas pada pelajaran pada hari ini? Yang pertama adalah kita akan melihat nama-nama para khalifah di fase yang kedua ini. Kemudian peristiwa-peristiwa penting di fase yang kedua, lalu kemudian daulah-daulah independen yang berhasil berdiri dan terlepas dari khilafah Abbasiyah eh, di fase kedua dari Daulah Abbasiyah ini. Nah, teman-teman sekalian kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, kita melihat di sini para khalifah di fase yang kedua, kalau kita lihat di buku dari Syekh Al-Usairi, kita melihat ini pohon keluarga
dari khilafah Abbasiyah mulai dari fase yang kedua. Nah, di sini dimunculkan khalifah yang ke-8, ke-9, ke-10. Nah, mulai yang ke-12 ini, 12 lalu kemudian 13 ini mulai nanti masuk di fase yang kedua. Adapun Al-Mu'tasim, Al-Wathiq dan Al-Mutawakkil ini adalah khalifah ke-8, 9 dan 10 dari fase pertama di fase kuatnya khilafah Abbasiyah. Nah, ini kalau kita lihat yang ke-11 Al-Muntasir, kemudian Al-Musta'in yang ke-12, lalu Al-Mu'taz, lalu kemudian Al-Mu'tamid yang ke-15, lalu Al-Mu'tadid, lalu anak-anaknya Al-Mu'tadid, ya. Al-Muktafi, lalu Al-Muqtadir, lalu kemudian Al-Qahir, lalu kemudian anaknya Al-Muqtadir Ar-Radhi, lalu kembali ke anaknya Al-Muktafi Al-Mustakfi, dan seterusnya sampai ke bawah khalifah yang ke-37 ya di daftarnya. Ini secara lengkap nama-nama para khalifah, lalu kemudian gelarnya dan eh, fase atau lama mereka berkuasa sebagai khalifah. Mulai dari khalifah yang ke-11 sampai khalifah yang ke-37 Al-Musta'sim. Nah, ini tadi nama-nama para khalifah di fase kedua dari Daulah Abbasiyah, dan ini berlangsung mulai dari tahun 247 sampai 656 Hijriah. Jadi cukup lama mereka berkuasa di dunia Islam, namun sayangnya mereka ini semuanya adalah para khalifah yang lemah, kecuali beberapa saja. Ada sempat dua khalifah yang berlepas atau terlepas dari cengkeraman para daulah-daulah yang nanti menguasai khilafah Abbasiyah. Namun setelah kedua khalifah ini nanti kembali menjadi kekuasaan yang lemah kembali. Berikutnya adalah peristiwa-peristiwa penting di fase kedua. Nah, di antara karakteristik yang kita sebutkan tadi di fase kedua dari Daulah Abbasiyah ini bahwa fase kedua dari Daulah Abbasiyah ini khalifahnya adalah khalifah yang lemah, ya, sehingga mereka dikuasai oleh dinasti-dinasti kecil atau atau kalangan tentara militer yang berhasil sampai pada tampuk kekuasaan lalu kemudian mengendalikan khilafah. Nah, dari tahun 247 Hijriah sampai pada tahun 656 Hijriah ada tiga kekuatan besar yang berhasil mengendalikan khilafah Abbasiyah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang-orang Turki. Nah, nanti kita akan lihat kenapa sampai orang-orang Turki bisa berkuasa dan mengendalikan para khalifah setidaknya mulai tahun 247 sampai tahun 334 Hijriah. Nah, lalu kemudian kekuatan yang kedua setelah dikuasai oleh orang-orang Turki Khilafah Abbasiyah ini kemudian dikuasai oleh Bani Buwai. Nah, Bani Buwai ini bermazhab Syiah dan menguasai Khilafah Abbasiyah mulai dari tahun 334 Hijriah sampai pada tahun 447 Hijriah. Kekuatan yang ketiga yang menguasai Khilafah Abbasiyah setelah Bani Buwai adalah Bani Saljuk. Dinasti Bani Saljuk mulai pada tahun 447 Hijriah sampai pada tahun 656 Hijriah atau sampai pada tahun eh, runtuhnya Khilafah Abbasiyah oleh pasukan Mongol. Nah, hingga mata kuliah kita atau perkuliahan kita pada hari ini akan membicarakan lebih banyak pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dari tiga kekuatan yang menguasai fase kedua dari Khilafah Abbasiyah ini. Nah, kita masuk ya, kita masuk satu persatu. Yang pertama adalah penguasaan oleh orang-orang Turki. Nah, yang pertama, kenapa bisa orang-orang Turki sampai bisa mengendalikan para khalifah di masa itu? Lalu kemudian ada peristiwa-peristiwa lain, di antaranya adalah pemberontakan Zanj, ya, peristiwa Qaramitah sampai dari akhir dari Qaramitah ini. Kita kembali di buku Syekh Ahmad Al-Utsairi. Yang pertama adalah berkuasanya orang-orang Turki. Nah, kenapa bisa sampai orang-orang Turki berkuasa? Syekh di sini menjelaskan bahwa fase tahun 247 Hijriah sampai tahun 334 Hijriah ini adalah fase di mana orang-orang militer dari kalangan bangsa Turki itu menguasai para khalifah lemah di fase kedua Daulah Abbasiyah ini.
Mereka-mereka inilah para orang-orang militer yang memilih para khalifah, mencabut kewenangan para khalifah, melengsarkan para khalifah, bahkan sebagian dari mereka dibunuh, ya sebagaimana keinginan dari orang-orang militer dari bangsa Turki ini. Dan sejarahnya dimulai dari Al-Mu'tasim, Khalifah ke-8 di fase pertama Khilafah Abbasiyah, di mana Khalifah Al-Mu'tasim ini mendatangkan orang-orang Turki untuk mengisi kekosongan tentara di tentara Daulah Abbasiyah di fase yang pertama. Nah, Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Mu'tasim mendatangkan mereka dari Bilad Mawara'an Nahar, negeri di balik sungai, di belakang sungai atau yang kita kenal di wilayah Khurasan. Nah, mereka ini diambil dari sana lalu kemudian ditempatkan di kalangan tentara para khalifah. Yang pertama, eh, jadi keinginan pertama yang menjadi keinginan Khalifah Al-Mu'tasim dari orang-orang Turki yang didatangkan dari wilayah Khurasan ini adalah untuk bertugas sebagai para ajudan tentara yang menjadi pengawal pribadi dari sang khalifah. Nah, sehingga mereka setelah itu dimasukkan di dalam barisan ketentaraan. Nah, seiring berjalannya waktu, karena keberanian mereka, karena pengorbanan mereka, sehingga mereka sangat dihormati oleh para khalifah sampai pada masanya mereka mencapai puncak kepemimpinan di eh, eh, bagian militer di Khilafah Abbasiyah. Nah, yang kemudian menjadi kekhawatiran besar di Khilafah Abbasiyah sehingga mampu menyetir para khalifah di fase kedua dari Khilafah Abbasiyah tersebut. Nah, ini yang pertama, bahwa eh, apa sebab sehingga orang-orang Turki ini bisa mengendalikan para khalifah, bisa berkuasa dan menyetir para khalifah, bahkan memilih sekehendak mereka, melengsarkan para khalifah, bahkan sebagian dari mereka dibunuh oleh orang-orang Turki. Nah, ini sebabnya kenapa bisa mereka sampai pada kekuasaan tersebut. Nah, itu dimulai dari Khalifah ke-8 dari fase pertama dari Khilafah Abbasiyah, yaitu dimulai dari Khalifah Al-Mu'tasim. Nah, kemudian peristiwa yang penting yang terjadi di fase ini adalah pemberontakan Zanj. Nah, pemberontakan Zanj ini sendiri adalah kelompok para budak dari Afrika yang mm, menyebarkan ketakutan, ya, menyebarkan rasa takut di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah selama 14 tahun. Mereka ini dipimpin oleh seorang yang berasal dari Persia yang bernama Ali bin Muhammad dari penduduk Taliqan, dan dia ini mengaku sebagai keturunan dari Ali Zainal Abidin Ibn Husain, ya, cucu dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lebih dari itu, dia mengklaim bahwa dia mengetahui hal yang gaib, bahkan mengaku sebagai nabi. Nah, dia ini kemudian berpemahaman Khawarij, lalu kemudian menyerukan untuk membebaskan para budak, sehingga banyak orang-orang kecil yang tertarik bergabung dalam gerakan dari Zanj ini, yang kemudian menjadi kuat, lalu kemudian pergi ke Irak, pergi ke Bahrain, pergi ke Baghdad, bahkan membangun kota khusus yang disebut sebagai Al-Mukhtarah. Ini pasukannya tersebar di Irak, di Bahrain dan Khuzestan dan lain sebagainya, sehingga membuat banyak kekacauan di Khilafah Abbasiyah yang nanti pada akhirnya berhasil di diselesaikan pemberontakan ini oleh Khalifah Al-Mu'tamid, ya. Khalifah Al-Mu'tamid berhasil menyelesaikan pemberontakan dari Zanj ini. Pemberontakan ini sendiri kurang lebih terjadi pada tahun 255 sampai 270 Hijriah. Kemudian ada juga peristiwa penting lain di eh, fase ini, yaitu peristiwa Qaramitah. Peristiwa Qaramitah. Nah, Qaramitah ini sendiri siapa? Qaramitah ini, teman-teman sekalian, adalah satu kelompok dari firqah batiniyah yang memiliki pemikiran terkait dengan yang zahir dan batin. Bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu memiliki zahir dan memiliki batin. Dan tidak ada yang mengetahui yang batin kecuali Al-Imam Al-Alawi, imamnya orang-orang batiniyah tersebut.
Nah, tentunya Batiniyah ini berasal dari Syiah ya, berasal dari Syiah Ismailiyah eh, dan seterusnya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh kelompok Qaramitah ini? Yang paling parah adalah pada tahun 317 Hijriah, mereka ini menyerang kota Mekah dan Madinah. Mereka masuk ke kota Mekah pada hari-hari penyelenggaraan ibadah haji, lalu kemudian mereka melakukan penyembelihan yang sangat banyak ya, membunuh para jamaah haji, bahkan melempar jasad mereka di sumur Zam-Zam. Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka mencabut Hajar Aswad dan mengosongkan Ka'bah, melepas kain kiswah Ka'bah, lalu membawa Hajar Aswad dan kain kiswah Ka'bah tersebut ke wilayah Qatif, wilayah kekuasaan mereka pada hari itu. Dan nanti bisa dikembalikan Hajar Aswad ini atas bujukan sang penguasa Mesir yang merupakan orang Syiah juga dari dinasti Fatimiyah pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Nah, ini beberapa peristiwa penting yang terjadi pada penguasaan orang-orang Turki mulai dari tahun 247 sampai 334 Hijriah. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah penguasaan oleh Bani Buai, penguasaan oleh Bani Buai mulai dari tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Nah, Bani Buai sendiri ini adalah satu dinasti yang bermazhab Syiah yang berhasil menguasai para khalifah di fase kedua Khilafah Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Nah, fase penguasaan oleh Bani Buwayh ini ditandai dengan kemunculan daulah-daulah Syiah di berbagai tempat, menjamur. Ya, pada abad ini, abad keempat dan abad kelima Hijriah ini banyak daulah-daulah Syiah yang bermunculan, termasuk tadi Daulah Fatimiyah di Mesir dan dinasti-dinasti atau daulah-daulah kecil yang lainnya. Lalu kemudian di fase ini juga pasukan Romawi bergerak untuk melakukan dan mengambil kembali wilayah yang sudah diambil terlebih dahulu oleh kaum muslimin sejak masa Khalifah Ar-Rasyidin. Nah, mereka melihat bahwa kaum muslimin pada hari itu mulai mengalami sedikit kemunduran dan kelemahan sehingga mereka mulai bergerak. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya adalah pertempuran Malazgirt. Nah, pertempuran Malazgirt ini terjadi di wilayah Anatolia di wilayah Turki. Nah, kalau kita lihat nih, nah di sekitar wilayah ini, sekitar wilayah Turki pada hari ini, di sekitar wilayah ini terjadi pertempuran Malazgirt. Nah, pertempuran Malazgirt ini menjadi satu sebab yang kemudian nanti memunculkan perang salib yang bertubi-tubi. Perang Malazgirt ini adalah perang yang dipimpin oleh Alp Arslan dari Bani Saljuk yang dimenangkan oleh Bani Saljuk kaum muslimin dan berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang berkumpul begitu banyak dan berhasil dikalahkan oleh mereka. Dan ini yang kemudian menjadi sebab atau salah satu sebab yang menjadikan eh, para orang-orang Kristen di wilayah Eropa menyerukan untuk perang salib apalagi nanti diserukan oleh Paus. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah penguasaan oleh Bani Saljuk mulai dari tahun 447 Hijriah sampai pada tahun 656 Hijriah atau mulai dari abad kelima Hijriah sampai dengan abad ketujuh Hijriah. Nah, apa saja yang terjadi di fase ini? Kita lihat bahwa terjadi pergerakan pasukan salib di Andalusia. Nah, Andalusia yang waktu itu dikuasai oleh beberapa dinasti secara bergantian mulai dari Daulah Umayyah, lalu kemudian al Murabitun, lalu kemudian Al-Muwahhidun, lalu Mulukut Tawaif. Nah, di fase ini terjadi pergerakan pasukan salib di Andalusia. Kita lihat beberapa di antaranya adalah eh, peperangan Zalaqah ya, peperangan. Nah, ini ada peperangan Zalaqah di Andalus ya antara Murabitin kemudian pertempuran Iqlish ya tahun 502 Hijriah. Lalu kemudian ada pertempuran Al-Arak dan ketiga pertempuran ini antara kaum muslimin dengan pasukan salib berhasil dimenangkan semuanya oleh kaum muslimin di wilayah Andalusia.
Lalu kemudian jihad melawan pasukan salib. Nah, pada fase-fase ini terjadi dan dimulainya perang salib ya, mulai dari tahun 1095 Hijriah sampai pada tahun 1292 Masehi. 1095 Masehi sampai 1292 Masehi, atau tahun Hijriahnya adalah 489 Hijriah sampai 692 Hijriah. Nah, ini perang salib yang terjadi di wilayah eh, Timur Tengah untuk mengambil kembali Baitul Maqdis, dan perang salib tersebut berhasil menguasai Baitul Maqdis mulai dari tahun 1096 Masehi sampai pada tahun 1187. Nah, pada tahun 1187 itu berhasil direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah. Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya perang salib ini. Namun alhamdulillah pada akhirnya banyak yang berperan dalam mengusir pasukan salibis dari wilayah Syam ya secara umum. Mulai dari dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, lalu kemudian sebelumnya ada dinasti Zangkiyah, Nuruddin Zangki, Mahmudin Zangki, lalu setelahnya ada Bani Mamluk yang berhasil membersihkan wilayah Syam dan Mesir dari pasukan salib. Lalu kemudian yang terjadi juga adalah pergerakan dari Al-Hashashun. Al-Hashashun ini sama tadi dengan um, Qaramitah dan juga Zanj, di mana mereka berafiliasi kepada mazhab Batiniyah, Syiah, yang dimana kebanyakan hal yang mereka lakukan adalah perampokan, penculikan para pemimpin, dan termasuk di antara yang ingin diculik pada waktu itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini mereka disebut sebagai Al-Hashashun, yang di kemudian hari di barat ini menjadi satu kata yang kita kenal sebagai assassin. Nah, ini bermula dari masa tersebut. Lalu kemudian pergerakan bangsa Mongol. Nah, pergerakan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan yang nanti pada akhirnya berhasil meruntuhkan Baghdad. Khilafah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Tentu pergerakannya ini mulai dari arah timur di dataran Mongolia sana, lalu kemudian sampai mengambil wilayah Khorasan. Wilayah Khorasan itu di sini ya, kalau kita lihat di Google Map itu. Nah, ini nih Khorasan semuanya. Khorasan ini Iran pada hari ini, lalu kemudian Afghanistan, Turkmenistan, ini semuanya adalah Khorasan. Nah, mereka bergerak dari arah sana, lalu kemudian sampai menguasai wilayah ini, dan kemudian masuk menghancurkan kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Bangsa Mongol ini lalu kemudian bergerak menuju Syam, dan akhirnya di Syam mereka dihentikan oleh dinasti Bani Mamluk dan mengalahkan mereka dalam pertempuran Ain Jalut ya, pertempuran Ain Jalut. Berikutnya teman-teman sekalian, kita melihat daulah-daulah independen di fase yang kedua ini. Di abad kedua kita bisa lihat ya, ada daulah Umayyah di Andalusia, ada daulah Bani Midrar, daulah Rustumiyah, daulah Adarisah, daulah Al-Aghalibah. Ini kebanyakannya di wilayah Afrika Utara ya. Tunisia, Aljazair, Maroko pada hari ini. Lalu kemudian di abad ketiga ada daulah Ya'fariyah, Ziyadiyah, Zaidiyah, Tuluniyah, As-Safariyah, dan lain sebagainya. Ini di abad ketiga. Ini abad kedua, ketiga, sampai ketujuh ini maksudnya Hijriyah ya. Lalu kemudian di abad keempat ada Al-Hamdaniyah, ada Al-Buwaihiyah. Al-Buwaihiyah ini adalah dinasti Bani Buwaih yang menguasai khilafah Abbasiyah di fase yang kedua. eh, Sebagaimana yang barusan kita jelaskan. Lalu kemudian ada Al-Arsyadiyah, ada Ibnu Syahin, ada Al-Ghazwaniyah, ada di abad kelima ada Bani Saljuk yang nanti kemudian menguasai khilafah Abbasiyah, ada Bani Hammad, ada An-Najahiyah, ada Mulukut Tawaif di Andalusia, dan ada Al-Murabitun di Andalusia juga. Lalu ada Muwahhidun di abad ke-6 ini juga di Andalusia, ada Zangkiyah di Syam, ada Al-Ghariyah, ada Bani Mahdi, ada Ayyubiyah di Mesir dan Syam, yang dimana pemimpinnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi di masa awalnya. Lalu kemudian di abad ke-7 ada Bani Rasul, ada Al-Hafsiyah, ada Bani Asfur, ada Al-Miriniyah, lalu kemudian terakhir ada Bani Mamluk, yang kemudian kekuasaan Islam setelah Khilafah Abbasiyah runtuh di Baghdad lalu berpindah ke tangan Bani Mamluk, sebelum nanti pada akhir perjalanan sejarah Islam dikuasai dan diambil kendalinya oleh Khilafah Utsmaniyah dari wilayah Turki.
Nah, teman-teman sekalian, di akhir dari pelajaran kita pada hari ini, saya ingin berikan tugas kepada teman-teman sekalian. Silakan pilih salah satu daulah independen tadi ya, yang ini dari abad kedua sampai abad ketujuh. Lalu kemudian buat ringkasan terkait dengan informasi ringkas terkait dengan daulah tersebut. Jadi siapa pendirinya, di mana wilayah kekuasaannya, bagaimana penyebarannya, bagaimana dia berdiri, bagaimana dia jatuh, dan seterusnya. Ini silakan dituliskan dalam satu lembar kertas, tentunya ditulis dengan berbahasa Arab. Silakan merujuk ke berbagai kitab sejarah yang ada di perpustakaan, di Maktabah Syamilah atau di internet secara luas. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sampai di penghujung pelajaran pada hari ini. Eh, jadi dari pelajaran kita hari ini kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran sejarah Islam di fase kedua dari Khilafah Abbasiyah, bahwa eh, umat ini tidak akan pernah kehabisan orang-orang yang selalu akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun derasnya gangguan dari luar wilayah kaum muslimin, selalu saja ada para mujahid, para panglima yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan untuk menjaga umat ini dari kehancuran. Ya, kita lihat tadi ada perang salib, lalu kemudian Allah munculkan orang-orang seperti Nuruddin Zanki, Mahmudin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, lalu juga Bani Mamluk. Lalu kemudian ada pasukan Mongol yang meruntuhkan Baghdad, tapi Allah kemudian munculkan Saifuddin Qutuz dan seterusnya dari Bani Mamluk sehingga berhasil menahan laju dari pasukan Mongol dan mengusir mereka. Nah, eh, ini salah satu hikmah yang terbesar, bahwa Allah selalu membangkitkan orang-orang yang siap membela dan memperjuangkan eh, agamanya. Demikian apa yang bisa eh, kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.